Ada 5 kursi elegan di halaman, masing-masing dengan meja panjang di depan. Anggur, teh, dan minuman beralkohol yang nikmat diletakkan di atas meja, dan di sudut terdapat pembakar dupa yang menyala, dupa menggulung dan menyatu dengan lautan awan. Saya mengundang 3 orang senior untuk datang ke sini kali ini karena saya punya permintaan untuk Anda. Nangong Ge langsung ke intinya. Mengapa? Li Jinzu bertanya. Aku ingin membentuk formasi dan melenyapkan klan Sengyu kuno. Kata Nangong Ge terus terang, karena kekuatanku sendiri yang kurang, formasi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, aku ingin meminta ketiga senior untuk duduk di tengah formasi dan tidak muncul untuk mengambil tindakan. Dia ingin sendirian menciptakan susunan pembunuh mengerikan yang mampu memusnahkan klan kuno abadi. Kemampuan ini sungguh mengerikan. Mereka khawatir bahwa klan kuno abadi memiliki latar belakang yang mendalam dan mungkin dapat menemukan pusat formasi, sehingga muncullah rencana untuk memecahkan kebuntuan. Untuk berjaga-jaga, kita tentu harus mengundang seorang ahli untuk mengambil alih. Nangong Ge diam-diam telah berkali-kali menyimpulkan cara menyusun formasi. Dengan kekuatannya saat ini, sulit untuk mengurus setiap aspek. Pusat formasi sangatlah penting dan tidak boleh diabaikan. Pedang abadi Changgeng adalah seorang penyerang, jadi wajar saja jika ia tidak bisa melindungi pusat formasi. Jika Situlin dan yang lainnya tidak datang, Nangong Ge bisa menunggu sedikit lebih lama. Begitu dia bertemu Chen Qingyuan, semuanya akan mudah. Atau dia bisa pergi ke Qingzhong dan meminta bantuan penjaga prasasti dari garis keturunan Markis Changjing. Jika kau ingin menyerang klan kuno Sengyu, bagaimana kau bisa memastikan bahwa klan kuno lainnya tidak akan mendukungmu? Pertanyaan ini datang dari Sora. Meskipun ada konflik kepentingan dan gesekan di antara klan kuno abadi, mereka selalu memiliki beberapa sekutu yang dapat membantu mereka maju dan mundur bersama, sehingga memastikan kelangsungan warisan mereka. Ada solusinya. Karena Nangong Ge telah memutuskan untuk mengambil tindakan, dia pasti akan mempertimbangkan berbagai situasi. Membantumu menjaga pusat formasi tidaklah sulit. Kong merenung sejenak, lalu menambahkan, namun, jika kau tidak mampu, kami tidak akan datang membantumu. Kuharap kau mengerti. Asal-usul Kong, Li Jinzu dan lainnya agak istimewa, dan mereka tidak ingin diungkapkan ke publik untuk saat ini. Lagi pula, mereka masih dalam tahap pemulihan, dan jika mereka secara tidak sengaja terseret ke dalam rawa, hal itu akan dengan mudah menimbulkan serangkaian masalah. Bagaimanapun, itu adalah klan kuno yang telah diwariskan selama jutaan tahun, dengan fondasi yang kuat dan tidak boleh diremehkan. Aku tahu, kata Nangong Ge tenang, jaga saja pusat formasi, minum teh, dan saksikan pertunjukannya. Kalau begitu sudah diputuskan. Kong tidak keberatan membiarkan Nangong Ge berutang budi lagi padanya. Lagi pula, itu mudah dan dia juga bisa menikmati kesenangannya, jadi kenapa tidak melakukannya? Meskipun Situlin dan Li Jinzu tidak berbicara, mereka menyesap anggur di meja, yang pasti merupakan kesepakatan diam-diam mereka. Satu orang lagi juga terdiam. Dia adalah Dewa Pedang Changgeng. Ia terus menatap ketiga orang di hadapannya, tetapi sayangnya, ia tidak mendapatkan apapun. Matanya terpaku, penuh rasa ingin tahu. Berapa lama? Situlin meletakkan gelas anggur di tangannya, menatap Nangong Ge dan bertanya. Sekitar 10 tahun, persiapkan dengan baik. Situasinya sangat serius sehingga Tuan Nangong tidak bisa bertindak gegabah. Ia harus merencanakan dengan matang agar serangannya mengenai sasaran tanpa meleset. Baiklah, aku akan menunggumu. Situlin dan warga lainnya memutuskan untuk tinggal di dekatnya sementara waktu untuk memulihkan diri. Tak lama kemudian, hanya tersisa 2 orang di lautan awan yang luas itu. Yang satu bernama Nangong Ge, yang berpenampilan seperti seorang sarjana, sedangkan yang satu lagi adalah Li Muyang, yang berpakaian biasa dan memiliki aura keabadian. Begitu aku terbebas dari belenggu, aku ingin bertarung dengan senior kultivator pedang itu. Li Muyang, yang telah lama terdiam, perlahan mengangkat kepalanya dan mengungkapkan pikirannya. Apakah kamu tahu siapa dia? Tamu terhormat telah tiba, dan Nangong Ge tidak perlu lagi menyembunyikan kebenaran dari Li Muyang, dan beberapa informasi dapat diungkapkan. Dia pendekar pedang yang sangat terampil. Dia pasti sosok yang luar biasa. Hanya dengan sekali pandang, Li Muyang merasakan aura yang sama, dan kekuatan pedang yang samar-samar terpancar bahkan lebih kuat dari miliknya. Pada zaman dahulu, ia dipuja dunia sebagai dewa pedang. Nangong menyesap anggurnya dan berbicara dengan nada tenang, sekitar 600.000 tahun yang lalu, ia memiliki potensi untuk mencapai pencerahan dan menjadi seorang kaisar, tetapi sayangnya, takdir tidak berada di tangannya, dan ia gagal mencapai sisi yang lain. Pedang, dewa, mendengar nama ini bagaikan petir yang menyambar hati Li Muyang, ia tak bisa tenang. Kilatan tajam muncul di matanya, dan niat untuk membahas Dao semakin kuat. Setelah sekian tahun, bagaimana mungkin dia masih hidup? Li Muyang tidak jelas tentang rahasianya. Seseorang menggunakan alam semesta sebagai papan catur, dan banyak tokoh hebat sebagai pion, mencari keabadian.
Kini, waktunya telah tiba, dan hasil permainan ini telah mencapai titik krusial. Keberhasilan atau kegagalan masih belum pasti. Nangongge memberi balasan. Ledakan. Kata-kata ini menghantam ubun-ubun kepala Limu yang bagai palu raksasa, membuat seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Bahkan orang yang paling tenang pun tak akan mampu tetap tenang. Gunakan orang-orang hebat dari segala usia sebagai bidak catur untuk merencanakan keabadian. Metode ini mengejutkan. Era ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Setelah waktu yang lama, Li Muyang menghembuskan napas, keterkejutan di matanya menghilang, dan hanya ada antisipasi yang kuat. Kemakmuran hakiki itu memabukkan. Ini akan menjadi hal yang menarik di masa depan. Nangongge memandang ke kejauhan di ujung lautan awan, meminum anggur di gelas, menantikan hari esok, dan mendesah dengan suara rendah. Titik 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 titik. Chang Yuzu, Tanah Suci Xuanling. Setelah kembali, Tao Xixian bertanya, siapa orang ini? Seorang juru masak. Chen Qingyuan menjawab dengan serius. Koki. Tao Xixian sedikit tertegun dan tidak begitu mengerti. Orang itu jago masak, kamu mungkin punya kesempatan untuk memakannya. Seekor ikan biasa digoreng hingga rasanya luar biasa lezat, yang membuat Chen Qingyuan memujinya dari lubuk hatinya. Tidak ada perlawanan. Tao Xixian bertanya lagi. Chen Qingyuan berbisik, kami mengobrol sebentar dan bersenang-senang. Membosankan. Ia berharap bisa menonton drama, tetapi ternyata sangat membosankan. Tao Xixian perlahan menutup matanya dan tertidur, menghadap angin sepoi-sepoi. Setelah tinggal beberapa waktu, Chen Qingyuan ingin pergi ke tempat lain dan mengucapkan selamat tinggal. Di mana? Tao Xixian mengenakan pakaian berwarna merah muda seperti biasa, yang cerah, menarik perhatian, dan menarik. Aku tidak tahu. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya, jalan-jalan saja dan lihat pemandangan Chang Yuzu. Meskipun tempat ini tidak seberbahaya Senzu, tempat ini juga tidak kalah berbahaya. Hati-hati dan jangan sampai mati. Mereka telah saling kenal selama beberapa waktu, dan Tao Xixian benar-benar menganggap Chen Qingyuan sebagai teman, kata Guan Yu. Aku beruntung. Chen Qingyuan mengenakan gaun berwarna terang dengan lengan lebar bersulam lingkaran. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang brokat putih, dan rambut panjangnya diikat seperti mahkota. Ia tampak tampan dan anggun. Jaga Ouyang Che, dan jangan biarkan dia diganggu. Aku tahu, aku tidak butuh instruksimu. Tao Xixian tidak berencana untuk bepergian dengan Chen Qingyuan kali ini. Sebaliknya, ia ingin memulihkan kekuatannya sesegera mungkin dan tidak tahan menghadapi terlalu banyak masalah. Meninggalkan, bertindak tegas, Chen Qingyuan berbalik dan pergi. Hei, Tao Xixian menatap Chen Qingyuan yang semakin menjauh dan sedikit meninggikan suaranya, mau kucarikan pelayan pribadi yang cantik. Orang tua ini sungguh tidak ada harapan. Mendengar seseorang memanggilnya, Chen Qingyuan berjalan dengan mantap tanpa henti. Ia tidak menjawab dan terus maju. Angin sepoi-sepoi mengucapkan selamat tinggal, dan awan menyambut. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang di cakrawala, tanpa meninggalkan jejak. Aduh, peri bunga persik ingin bersikap tak tahu malu dan mencari keberuntungan bagi keturunannya, tetapi sayangnya ia gagal. Ia mendesah pelan, itu kesempatan terbaik saat itu, tetapi itu semua karena Qiandu sangat sial. Setengah jam kemudian, Su Qianyu, mengenakan gaun merah panjang, datang untuk memberi penghormatan. Aku pasti dipanggil oleh peri bunga persik, kalau tidak aku tidak akan berani mengganggumu. Leluhur, rok Su Qian seputih salju, bagaikan pohon giok yang bercabang-cabang, suci dan anggun, tanpa riasan apapun, kecantikan alami. Pinggang rampingnya, kulitnya yang halus, dan lekuk tubuhnya yang sempurna sungguh menggoda. Tuan Chen berkeliling dunia tanpa membutuhkan siapapun untuk menemaninya. Di dalam aula yang elegan, peri bunga persik sedang bersandar di kursi giok yang indah, tampak malas. Mendengar ini, mata Su Qian meredup sesaat, namun dia segera menutupinya, menurunkan alisnya dan berkata lembut, Qian baik-baik saja. Bekerja keras untuk memperbaikinya. Peri bunga persik mengucapkan beberapa patah kata penyemangat dan tidak mengatakan apapun lagi. Ikuti ajaran nenek moyang kita. Su Qian membungkuk dan berbalik menuju pintu. Sosok yang jauh itu perlahan menghilang, dengan sedikit rasa kesepian. Gul, peri bunga persik mengambil sebotol anggur dan meneguknya beberapa teguk. Teringat masa lalu, ia bergumam sendiri dan tertawa, aku penasaran berapa banyak gadis jenius yang sombong yang akan bersedih karena Chen Qingyuan ini. Dia punya pesona yang sama denganku dulu, hehe. Kali ini, tidak ada tujuan khusus, hanya untuk menemukan rahasia reruntuhan kuno di Changyuzu. Menjadi lebih kuat, naiklah ke puncak dengan sekuat tenaga. Hanya dengan cara inilah Chen Qingyuan dapat menemukan cara untuk membantu gadis berbaju merah lolos dari masalah. Kali ini, ia bertemu dengan kekuatan hukum dari tanah jiwa kuno. Chen Qingyuan sangat merasakan kengerian tanah terlarang kuno, yang berada di luar jangkauan orang biasa. Yang paling menakutkan adalah hukum di area terlarang itu juga ditekan oleh Dao Surgawi Changyuzu. Kalau tidak, dengan kemampuan Chen Qingyuan saat ini, mustahil untuk melawannya.
Pasti sangat sulit baginya untuk menanggungnya sendirian. Chen Qingyuan saat ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu melepaskan diri dari belenggu jurang, membiarkan dirinya mendapatkan kembali kebebasannya, merasakan keindahan dunia lagi, dan tidak lagi menanggung segala macam rasa sakit. Belakangan ini sosok gadis berbaju merah kerap muncul di depan mata Chen Qingyuan, membuat hatinya terasa nyeri. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tetaplah di tempatmu dan aku akan menjemputmu. Di tanah tandus di sebelah utara, tanah purba yang terbuat dari abu dan salju menyatu dengan jurang surga, membuat belenggu gadis berbaju merah semakin kuat, dan hari kebebasannya pun terasa masih jauh. Masih terlalu lambat. Dalam waktu sesingkat itu, Chen Qingyuan telah mencapai puncak kekuatan tempur dunia, tetapi ia masih merasa kemajuannya terlalu lambat dan cukup cemas. Chen Qingyuan mampu menunggu, tapi bagaimana dengannya? Semakin cepat dia menemukan solusinya, semakin cepat dia bisa keluar dari kesulitan ini. Desir, menyeberangi lautan bintang, melewati bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Kadangkala, saya akan berhenti di suatu tempat, melihat ketidakadilan, dan mengatasinya dengan imbalan perdamaian bagi orang lain. Pemandangan berubah ke tempat yang berbahaya. Ada beberapa ramuan dan hukum spiritual di sini, jadi Chen Qingyuan datang untuk melihatnya. Kiatu menemukan sekelompok orang dikepung oleh para kultivator jahat. Ia menunjuk ke udara dan membunuh para kultivator jahat itu dengan mudah, yang mengejutkan kelompok kultivator tersebut. Dia mengulurkan tangan dan mengambil beberapa ramuan spiritual yang tumbuh di puncak gunung. Saat mereka hendak pergi, seorang gadis cantik berbaju ungu melangkah maju dari sekelompok orang yang diselamatkan dan dengan berani berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, senior. Aku hanya melakukannya demi kenyamanan." Chen Qingyuan, yang berdiri di tempat tinggi, menoleh ke belakang dan berkata dengan dingin, "Ayah saya sakit parah dan nyawanya di ujung tanduk. Saya ingin meminta Anda untuk membeli tanaman rumput Liu Yue." Gadis berbaju ungu itu tahu bahwa kata-katanya mungkin akan mengakibatkan kematiannya sendiri, tetapi demi menyelamatkan sanak saudaranya, dia tidak punya pilihan selain memohon. Para master senior zaman sekarang sangat mudah berubah suasana hati. Mereka mungkin sedang baik hati dan menunjukkan kebaikan, tetapi di saat berikutnya mereka bisa menjadi pembunuh dan membantai semut tanpa alasan. Melihat nona mudanya berani berbuat seperti itu, puluhan orang yang menemaninya ketakutan, berkeringat dingin, menundukkan kepala dan tidak berani bersuara. Orang senior ini, yang latar belakangnya tidak diketahui, menghabisi sekelompok kultivator jahat dengan jentikan jarinya, dan membunuh mereka hanyalah masalah pikiran. Hidup dan mati tergantung pada takdir. Setiap orang berdebar kencang, wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka gemetar. Memanggil. Chen Qingyuan tidak peduli apakah kisah penyelamatan ayahnya itu benar atau tidak, dan membuang ramuan spiritual di tangannya. Kemudian dia berbalik dan pergi ke tempat berikutnya. Gadis berjubah ungu itu masih linglung ketika ramuan spiritual itu jatuh ke tangannya. Ia sudah mempersiapkan diri secara mental untuk dihabisi, tetapi tanpa diduga, ia justru mendapatkan ramuan spiritual. Menatap ke arah hilangnya Chen Qingyuan, gadis berbaju ungu itu tetap linglung untuk waktu yang lama. Jauh di lubuk hatinya, ia akan selalu menyimpan bayangan sosok yang memandang rendah semua makhluk hidup itu, sebuah kenangan yang membekas. Meski berada di awan, dia punya niat baik di hatinya. Hadiah kecil yang Anda berikan dapat menjadi berkat besar bagi orang lain, seperti kehidupan baru. Bisakah kita bertemu denganmu lagi? Gadis berbaju ungu itu menatap kosong ke arah cakrawala, merasakan sensasi tidak nyata dan seperti mimpi. Nona, dengan rumput Liu Yue ini, patriark terselamatkan. Panggilan yang mengejutkan sekaligus menyenangkan itu membawa pikiran gadis berpakaian ungu itu kembali ke kenyataan dan menghentikannya dari melamun. Iklan oleh Pub Future. Iklan Pub Future. Pulang. Sekelompok orang, penuh harapan, berjalan cepat menuju keluarga itu. Apa yang terjadi hari ini berubah menjadi benih, berakar jauh di dalam jiwa gadis berbaju ungu. Selama sisa hidupku, aku mungkin akan mencari sosok yang sejuk, mulia dan agung itu. Soal hasilnya, aku khawatir akan sulit untuk bahagia. Mungkin sampai akhir hayatnya, dia tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan orang yang dia temui di masa mudanya. Chen Qingyuan melakukan banyak tindakan kebaikan untuk menyelamatkan orang, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Hanya dalam 1 tahun, saya pergi ke lusinan alam rahasia, tetapi tidak ada yang istimewa di sana, hanya sumber daya yang sangat biasa. Bahkan lebih menguntungkan untuk menipu peri bunga persik. Dia akan memberimu obat suci tertinggi dan kau akan menjadi kaya dan berkuasa. Berbeda dengan situasi saat ini, di mana kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya hanya sedikit, bahkan tidak cukup untuk mengisi perut. Saat ini, Chen Qingyuan memiliki 4 obat suci lengkap dan bermutu tinggi, yang masih perlu disempurnakan dan disimpannya. Ia akan menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya dan memaksimalkan efektivitasnya.
Galaksi Yancang. Di seberang langit berbintang yang luas, Chen Qingyuan menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan tekanan hukum alam semesta. Jauh di depan, terbentang wilayah yang sangat makmur. Perlu disebutkan bahwa tanah kuno Wohun terletak di sudut galaksi Yancang. Setelah berkeliling, kami akhirnya tiba di area terlarang. Jelas, Chen Qingyuan ingin tahu sebanyak mungkin tentang area terlarang. Mengenai situasinya, tidak sulit untuk menebaknya. Hukum di sini berfluktuasi, dan citranya berbeda dari sebelumnya. Chen Qingyuan melirik ke dekat area terlarang dan samar-samar menemukan sesuatu yang tidak biasa. Matanya berkedip dan suasana hatinya sedikit berubah. Beberapa waktu lalu, Chen Qingyuan dan Tao Huaxian datang ke sini sekali, tetapi mereka tidak berani mendekati area terlarang. Saya mendapatkan sesuatu dari perjalanan itu, karena saya menemukan seseorang bernama Ouyang Che, tanpa mengenakan biaya apapun. Benar-benar ada sedikit perubahan. Setelah mengamati dengan saksama dalam waktu lama, Chen Qingyuan menyimpulkan. Aturan area terlarang terakhir bagaikan penghalang besar, menutupi setiap sudut, tidak bisa ditembus, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Pada saat ini, kekuatan hukum yang tak kasat mata itu tampaknya mulai retak. Jika waktu dan metode yang tepat ditemukan, mungkin kita dapat memeriksanya dari dekat. Apakah karena dia? Tiba-tiba, sosok gadis berambut panjang melintas di depan mata Chen Qingyuan. Ia tampak kesepian dan mandiri, tidak peduli dengan urusan duniawi. Kekuatan di area terlarang itu tidak stabil beberapa waktu lalu, dan wanita yang memiliki rambut di dalamnya turun tangan untuk melindunginya. Kemungkinan besar hal itu berkaitan dengan wanita berambut, atau mungkin dipengaruhi oleh tatanan Jalan Agung. Sua, meskipun Chen Qingyuan sangat takut dengan daerah terlarang kuno, ia tidak mundur. Ia berubah menjadi aliran cahaya, menembus lapisan kehampaan, dan melesat maju. Setelah beberapa saat, kami tiba di lokasi yang cocok. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan menyentuh hukum tak kasat mata dari tanah orang mati kuno. Melihat ke sekeliling, ada kabut aneh, sesekali petir dan guntur, serta hantu-hantu yang mengerikan dan mencekam. Sekalipun Anda memiliki semua sarana, sulit untuk melihat sekilas wujud sebenarnya dari area terlarang tersebut. Anda hanya dapat melihat sebuah sudut, dan itu sekilas, samar-samar seperti mimpi, tampak nyata namun palsu. Berdengung, dari sudut langit berbintang, Chen Qingyuan mengeluarkan sebuah batu. Batu ini luar biasa, milik seorang perempuan dari desa Kie. Ia pernah mengambilnya sekali. Kemudian, setelah disucikan oleh kekuatan Tao-nya, batu itu mengalami transformasi, dan ia mempersembahkannya langsung kepada Chen Qingyuan. Kitab itu berisi kitab suci kaisar yang lengkap, dan semua wawasan gadis itu terkandung di dalamnya. Justru karena Liang Yi Sang Xuan Jinglah Chen Qingyuan mampu membuat terobosan dalam waktu singkat, menyeimbangkan kekuatan tubuh Samsara Dao dan menghindari serangan balik. Terbuat dari tulang abadi. Bertahun-tahun yang lalu, Chen Qingyuan berbincang dengan Kong, dan dari sana ia mempelajari banyak rahasia. Batu aneh di tangannya ditempa dari sepotong tulang abadi, sehingga tidak memerlukan perlindungan eksternal, dan telah ada di alam semesta selama lebih dari 6 juta tahun tanpa kerusakan apapun. 5 area terlarang semuanya terbentuk karena terpisahnya tubuh abadi. Chen Qingyuan menurunkan alisnya dan menatap batu aneh di telapak tangannya, lalu melirik tanah orang mati kuno di kejauhan dan berpikir keras. Tetaplah di sini dan jangan bepergian ke tempat lain. Bermeditasilah setiap hari dan berpikirlah secara mendalam. Hari demi hari, tahun demi tahun. Cara apa yang dapat digunakan untuk melepaskan diri dari belenggu aturan kawasan terlarang? Mungkin karena masa-masa sulit dan banyaknya bahaya, atau mungkin karena ada benang merah di hatinya yang sering tercabut sendiri, kerinduan Chen Qingyuan terhadap Ansiruo menjadi semakin kuat. Shenzhou, galaksi tertentu. Banyak pendeta yang tinggal di dekatnya merasakan beberapa fluktuasi spasial yang abnormal. Ucapkan mantra untuk menyelidiki dan mendapatkan beberapa hasil. Apa yang menyebabkan retakan rongga ini? Sepertinya muncul begitu saja. Saya sudah sering melewati tempat ini dan sangat familiar dengannya. Saya pasti tidak akan salah. Kalau kita menyeberanginya, kemana arahnya? Apa ada reruntuhan kuno di sana? Ini mungkin tempat rahasia yang penuh peluang, atau mungkin juga tempat yang berbahaya. Situasinya masih belum pasti untuk saat ini, jadi jangan bertindak gegabah. Sekelompok orang menatap retakan di depan mereka, yang panjangnya sekitar 30 meter. Mereka dipenuhi keterkejutan dan terlibat percakapan sengit. Retakannya masih perlahan meluas dan tampaknya belum ada tanda-tanda akan berhenti. Semakin banyak orang memperhatikan situasi di sini dan bergegas untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa jiwa pemberani melangkah maju, bersemangat untuk menjelajah. Jika tempat itu menyembunyikan rahasia kuno penciptaan, mereka akan memanfaatkan kesempatan itu. Jika tempat itu berbahaya, mereka akan menganggapnya sebagai takdir mereka. Ledakan. Tepat saat dia hendak melangkah maju, pria itu terhalang oleh sebuah penghalang.
Para pendeta yang berada tidak jauh dari situ melihat pemandangan ini, membicarakannya, dan merasa terkejut. Segera setelah itu, seseorang mulai menyerang penghalang itu, yang menyebabkan keributan besar. Namun, setelah bekerja sekian lama, penghalang itu tetap tidak bergerak. Semakin banyak orang terlibat, dan hasilnya sama. Tidak peduli kekuatan sihir atau apapun yang digunakan, mustahil untuk menembus penghalang di luar celah itu. Itu sungguh aneh. Semakin sesuatu tidak dapat diperoleh, semakin seseorang menginginkannya. Seiring berjalannya waktu, banyak biksu berkumpul di sini, termasuk beberapa yang benar-benar kuat yang bersembunyi dalam kegelapan dan mengamati. Retakan ini adalah jalan menuju Changyuzu. Perubahan dalam tatanan jalan akan membentuk kembali pola dunia. Sebuah peristiwa besar ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera tiba. Pada saat yang sama, di galaksi yang makmur di negara kekaisaran. Mengenakan pakaian brokat berwarna terang, seorang diri, ia datang ke sebuah bintang raksasa berdiameter lebih dari 10 juta kilometer. Ia berdiri di puncak gunung tandus, menatap langit berbintang yang luas dengan mata yang dalam, bagaikan jurang tak berujung yang dapat menutupi seluruh alam semesta. Bintang ini milik klan Gajah Suci kuno. Bintang ini kaya akan energi spiritual, berlimpah sumber daya, dan permukaannya makmur. Gunakan ini sebagai titik awal untuk mendorong klan Gajah Suci kuno ke jurang abadi. Meskipun nada bicara Nangongge tidak jelas, nadanya mengandung semacam sikap mendominasi yang memandang rendah dunia. Klan kuno abadi melakukan banyak hal menjijikkan, tetapi Nangongge tidak menganggapnya serius dan memperlakukan mereka dengan acuh tak acuh. Kali ini, aku tidak dapat menoleransinya. Villa Langya adalah titik lemah Nangongge. Jika klan Gajah Suci kuno berani membasmi klan tersebut, maka mereka harus siap mental untuk balas dendam. Biarkan kehancuran klan Gajah Suci kuno mengumumkan kepada semua orang di dunia bahwa dia telah kembali. Penting untuk memusnahkan klan Gajah Suci kuno sambil sebisa mungkin menghindari menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Nangongge harus mengatur formasi ini dengan cermat dan tidak membiarkan kesalahan apapun terjadi. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, sebuah pola misterius yang mirip dengan diagram Bagua muncul di bawah kakinya. Pola itu dengan cepat meluas, menyatu dengan tanah, dan menyebar ke segala arah. Di kota terdekat, Dewa Pedangmu yang menemukan sebuah restoran, menyembunyikan identitas aslinya, dan minum sendirian. Jika saatnya tiba, kita dapat menghunus pedang melawan klan Gajah Suci kuno. Pedangmu yang ini telah tersembunyi selama bertahun-tahun, dan hari penghunusannya akhirnya mendekat. Panci lainnya, itu haruslah anggur yang baik yang diseduh dari hal-hal rohani, yang tak terhitung kali lebih baik daripada anggur biasa yang diseduh di dunia fana, dengan rasa yang lembut dan sisa rasa yang tak ada habisnya. Muyang bersandar di kursi, dengan janggut tipis melingkari mulutnya dan beberapa helai rambut menjuntai dari pelipisnya. Ia minum dalam tegukan besar, tampak tak terkendali dan tanpa hambatan. Dia diberi cukup batu roh dan tinggal di restoran selama beberapa bulan, menarik banyak kultivator untuk melihatnya dengan rasa ingin tahu. Ia minum begitu banyak anggur roh terus-menerus, tetapi tidak ada tanda-tanda gangguan spiritual di tubuhnya. Fenomena ini membuktikan bahwa lelaki tua yang duduk di sudut itu bukanlah orang biasa dan patut diperhatikan. Beberapa pria datang untuk menyapa, ingin berteman, dan bersikap rendah hati dan sopan. Kepada teman-temannya, Mu yang tidak berpura-pura. Ia memperlakukan mereka dengan senyuman dan mulai mengobrol. Mengenai asal-usul nama keluarganya, ia hanya mengarangnya. Senior, apakah kamu sudah minum selama berbulan-bulan karena kamu marah? Seorang pemuda ingin menjalin hubungan baik dengannya, jadi dia membungkuk dan kemudian bertanya dengan suara rendah. Saya mabuk dan sedang melakukan sesuatu. Ada beberapa bintik merah di wajah Muyang, seolah-olah dia setengah mabuk dan setengah terjaga. Apa? Pemuda itu menatap senyum di wajah Li Muyang, berpikir suasana hatinya pasti sedang baik. Ia melanjutkan bertanya, maaf, senior, apa yang ingin Anda lakukan? Kamu akan tahu dalam beberapa hari. Li Muyang tersenyum misterius, yang sulit dimengerti. Setelah mengobrol sebentar, pemuda itu pergi. Selama percakapan, ia mengundang Li Muyang ke rumahnya lebih dari sekali, dan akan membawa koleksi anggur berkualitasnya untuk menjamunya, tetapi sayangnya ia ditolak. Ada beberapa orang yang datang untuk menyapa dan menanyakan latar belakang mereka. Jika orang tersebut memiliki sikap yang baik, Li Muyang tidak keberatan mengucapkan beberapa patah kata. Jika Anda bersikap merendahkan, abaikan saja. Sedangkan untuk melakukan suatu tindakan, hanya orang bodoh yang akan melakukannya. Tidak ada fluktuasi aura di tubuh Li Muyang, yang cukup untuk mengatakan bahwa tidak ada masalah sama sekali. Sekalipun Anda gagal merekrut atau berteman dengan mereka, Anda tidak boleh menyinggung mereka dengan mudah agar tidak menimbulkan masalah. Itu hanya mimpi di dunia fana, tapi saat aku bangun, angin dan awan bergerak. Setelah minum banyak anggur, Li Muyang berbaring di meja dan tertidur lelap. Ada setumpuk batu roh di atas meja, cukup untuk membayar anggur dan akomodasi.
Bosnya cukup pengertian dan sengaja memasang sekat untuk menutup sudut ini agar tidak diganggu orang lain. Orang yang tidak dikenal asalnya harus diperlakukan dengan sopan dan tidak tersinggung. Kekuatan besar telah tiba, dan yang kuat bagaikan awan. Hanya dengan berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu dan menjadi orang baik, Anda dapat berumur panjang. Soal rasa ingin tahu itu, saya pendam jauh di lubuk hati. Beberapa orang, dan beberapa orang lainnya, lebih baik jika tidak tahu banyak tentang mereka. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam mimpiku, seakan-akan telah berubah menjadi pedang tajam, siap dihunus. Sebelum mabuk, kesadaran ilahi Li Muyang menyelimuti seluruh kota, dan ia mendengar banyak informasi. Segudang pikiran akhirnya berubah menjadi desahan panjang sebelum tertidur. Klan kuno abadi, yang angkuh dan otoriter, menduduki wilayah makmur ini dan menerapkan kebijakan upeti wajib. Setiap kultivator yang berbisnis di wilayah hukum klan kuno harus membayar sejumlah batu roh setiap tahun dan mendapatkan izin untuk menjamin keselamatan mereka. Mirip dengan kota kuno ini, di mana penguasa kota mengumpulkan sumber daya upeti, mengaturnya, dan kemudian mendistribusikannya sekaligus. Jika Anda tidak mengikuti aturan klan kuno, sudah pasti Anda akan menanggung akibatnya. Mati atau keluar. Di masa lalu, tanah suci sekte-sekte hanya dapat menempati beberapa wilayah sumber daya penting, dan mereka dapat membuat sedikit konsesi di area lain agar tidak memberi terlalu banyak tekanan pada para pembudidaya independen. Bekas tanah suci itu kehilangan posisi dominannya dan direbut oleh klan kuno abadi, yang mengakibatkan situasi sangat tegang dan penderitaan ratusan juta pembudidaya. Bayangkan kamu menemukan ramuan ajaib dan tak masalah kalau tak ketahuan, kamu bisa menyembunyikannya saja. Tapi kalau ketahuan, kamu akan mendapat masalah besar, karena kamu harus memakan setengahnya. Kebanyakan suku kuno sama saja, mereka hanya tertarik pada keuntungan. Selama pertempuran Miyu sejuta tahun lalu, klan abadi kuno mengetahui bahwa Tiongkok sedang kacau dan fondasi mereka dalam bahaya, jadi mereka melarikan diri seperti orang gila ke wilayah daratan lama yang diciptakan oleh Kaisar Taiwei. Sambil melarikan diri, dia juga menjarah banyak sumber daya. Jika tidak karena ini, bagaimana suku kuno itu bisa bertahan hidup di tanah asal mereka selama jutaan tahun? Sudah waktunya untuk mengubah situasi sedikit. Li Muyang berbaring di atas meja, bergumam pelan seakan-akan berbicara dalam tidurnya. 10 tahun perencanaan, hanya sekejap jari. Nangong Ge hanya membutuhkan satu langkah terakhir untuk menyelesaikannya. Pada saat itu, akan diadakan perjamuan untuk memusnahkan klan kuno, dan para pahlawan dari seluruh dunia akan diundang untuk menyaksikannya. Selama periode ini, pemilik restoran khawatir Li Muyang telah meninggal dan tertidur selama beberapa tahun tanpa bangun. Ia sangat khawatir dan ingin pergi membangunkannya. Tanpa diduga, tepat saat tangan yang terulur itu hendak menyentuh Li Muyang, tangan itu terpental menjauh oleh suatu kekuatan lembut. Bosnya sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Untungnya, dia tidak punya niat jahat, kalau tidak, dia tidak akan semudah itu terpental. Setelah kejadian ini, sang bos semakin yakin bahwa lelaki tua yang biasa-biasa saja ini adalah seorang guru tersembunyi, dan dia pun semakin kagum padanya. Ia perlahan mundur keluar dan menutup rapat sudut restoran itu, melarang siapapun mendekat. Entah apa akibatnya jika ia mengganggu mimpi indah sang majikan. Di suatu tempat di tanah yang diperintah oleh klan Gajah Suci kuno, ada hutan belantara dengan pegunungan hijau dan perairan jernih. Suasana hati Situ Lin membaik. Ia duduk di tepi danau, menghadap pegunungan dan air terjun, menyeduh teh dan meminumnya sendirian. Merasakan sedikit fluktuasi pada pola susunannya, dia tak dapat menahan diri untuk mendesah pelan, meminjam aturan Ordo Agung, untuk membentuk susunan Zutian Evolusi Agung. Formasi Dayan Zutian diciptakan oleh Situ Lin dan terukir dalam kitab surgawi. Formasi ini berisi 8 trigram yin dan yang serta hukum segudang Qian Kun. Formasi ini dapat melihat masa lalu dan memata-matai tabu. Formasi ini dapat dianggap sebagai formasi sihir Xuanmen terkuat dalam catatan sejarah. Ini sedikit berbeda dari apa yang saya lakukan. Situ Lin merasakan rencana Nangong Ge dan memujinya. Beberapa basis susunan diubah, tetapi tidak menimbulkan cacat apapun pada susunan tersebut, malah membuatnya semakin efektif. Singkatnya, Nangong Ge menggunakan aturan operasi Ordo Dayan untuk membentuk dasar formasi Dayan Zutian, dan dengan cerdik menarik dirinya keluar dan melompat keluar dari formasi tanpa khawatir akan serangan balik dari formasi. Semakin seseorang yang terkunci dalam formasi tersebut melawan dan melawan, maka akan semakin tertekan pula mereka dengan kekuatan formasi besar tersebut. Sayangnya, saya tidak bisa mengulanginya. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Situ Lin secara kasar memahami rahasia inti formasi ini dan mendesah. Bukan karena kekuatan Situ Lin di area ini tidak sebaik milik Nangong Ge, tetapi karena dia tidak memiliki kisu yang sangat kritis. Pesta 100 Meridian sebelumnya telah berujung pada ujian besar, dan untungnya, nyawanya diselamatkan oleh Nangong Ge. Kini, ia berada dalam kondisi yang sangat istimewa.
Jika Anda menyembunyikan aura Anda, Dayu secara alami tidak akan dapat mendeteksinya. Namun jika jejaknya terbongkar, maka hukum agung akan siap bertindak dan ingin menghabisi orang yang tidak menaati aturan ketertiban ini. Arts by Pub Future. Dengan bantuan hubungan yang terkunci oleh hukum agung ini, Nangonge tidak hanya tidak takut, tetapi juga memanfaatkannya, sehingga terhindar dari banyak masalah. Orang-orang berbakat muncul di setiap generasi, dan masing-masing dari mereka memimpin tren selama puluhan ribu tahun. Era Situlin telah berlalu. Meskipun ia pernah melakukan beberapa hal tabu sebelumnya, setelah bertahun-tahun, banyak jejaknya telah terhapus, dan ia bertindak lebih hati-hati, sehingga sulit baginya untuk meniru perilaku Nangonge. Pertunjukan bagus akan segera hadir. Situlin menunggu formasi itu dimulai, untuk melihat kekuatan macam apa yang akan dilepaskan oleh apa yang disebut klan kuno abadi. Minumlah teh sambil tersenyum dan lihatlah perubahan situasinya. Aku menuangkan secangkir lagi dan aroma teh memenuhi hidungku. Tepat saat ia hendak mendekatkan cangkir ke bibirnya, Situlin tiba-tiba berhenti dan tatapannya jelas berubah. Sebuah tali di lubuk hatinya tercabut oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya beriak dengan emosi yang berbeda. Mengapa kamu bangun? Jantungnya bergetar tak terkendali, dan Situlin mengerutkan kening. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, meja teh di depannya berubah menjadi piring batu besar, diukir dengan pola rumit yang tak terhitung jumlahnya, samar-samar berkedip dengan cahaya merah muda, memancarkan udara misterius. Saat tangan kanan Situlin jatuh, pola pada lempengan batu mulai berputar, disertai suara. Ketika kehendak surga berubah, siapa yang terlibat? Setelah menghitung beberapa kali, Situlin tidak menemukan sesuatu yang berarti. Matanya serius dan ia mengerutkan kening, berpikir keras. Retakan menuju Changyuzu makin lama makin panjang. Dilihat dari situasinya, dalam 10 tahun ke depan atau lebih, gelombang dunia ini akan bergulir ke tingkat yang lebih tinggi. Persepsi Situlin tidak mungkin salah. Alasan perubahan takdir yang tak diketahui itu adalah Changyuzu. Karena hukum dan perintah Senzu dan Changyuzu belum terintegrasi, banyak hal yang sulit dihitung. Situlin secara garis besar mengetahui di mana letaknya, dan jika dia terus menyelidikinya, dia seharusnya bisa mendapatkan sesuatu. Namun, karena Tuan Nangong hendak menyerang klan suci kuno, ini bukan waktu yang tepat untuk pergi. Belum terlambat untuk pergi setelah masalah dengan klan suci kuno selesai. Dia menarik kekuatan sihirnya dan melanjutkan mencicipi teh. Tak lama kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup di wajahku. Seseorang datang. Apa gunanya minum teh? Bagaimana kalau minum anggur? Kong telah bermeditasi selama hampir 10 tahun, mengonsolidasikan kekuatannya dan membuat penantian terasa lebih ringan. Hal pertama yang ia lakukan ketika keluar adalah mencari teman minum dan mengobrol tentang dunia. Baiklah, Situlin tersenyum dan mengangguk. Dan Dewa Pedang yang tak tertandingi itu berada di gua terdekat, mengistirahatkan matanya dan memulihkan pikirannya. Kota kuno, restoran itu. Berdiri menjulang tinggi, dengan pagar berukir dan batu bata giok, serta emas dan giok yang megah, itu hanyalah sebuah restoran di dunia kultivasi, tetapi kemewahannya ribuan kali lebih tinggi daripada istana kekaisaran di dunia manusia. Di sudut aula restoran, layar panjang didirikan untuk memblokir area tersebut. Orang-orang yang lewat semuanya telah mendengar tentang seorang lelaki tua aneh di restoran itu yang telah minum selama beberapa bulan lalu mabuk dan belum juga bangun. Manajer restoran memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan mengganggu mereka. Restorannya sangat bising, tetapi sudut itu sangat sunyi. Pemilik restoran telah memasang ruang kedap suara khusus, yang sangat bijaksana. Hari ini, seorang sarjana berpakaian preman masuk ke restoran dengan tujuan yang jelas, dan langsung menuju sudut yang diblokir oleh layar. Tuan, silakan tinggal. Pelayan restoran segera berlari menghampiri dan berkata dengan lembut, ada seorang lansia yang sedang beristirahat di sana. Mohon jangan ganggu dia. Saya akan menyiapkan tempat duduk untuk Anda. Apakah Anda tidak keberatan? Tidak perlu, aku akan duduk saja di sana. Pria yang tampak seperti seorang sarjana itu adalah Nangonge, anggun dan santai. Aku dan dia berteman. Teman. Pelayan itu terkejut dan sedikit skeptis. Tuan, apakah Anda bercanda? Tentu saja. Nangonge mengangguk sedikit. Masalah ini cukup serius, sehingga pelayan itu tidak berani bertindak sendiri. Ia segera memberi tahu pengurus dan minggir. Pada saat ini, layar di sudut didorong terbuka lebih dari setengahnya dengan kekuatan lembut. Orang-orang di luar hanya bisa melihat Li Muyang yang sedang bersandar di bangku dengan raut wajah mabuk, malas seperti lumpur, dan senyum terpaksa tersungging di sudut mulutnya. Silakan duduk. Nangonge melirik orang di sebelahnya, menunjukkan bahwa dia memang teman dari senior aneh ini. Melihat hal ini, manajer restoran tidak berani menghentikannya, dan terkejut dengan kesadaran Li Muyang yang tiba-tiba. Ia segera meminta maaf dan berinisiatif menyajikan beberapa teko anggur berkualitas. Banyak orang saling melirik dan berbisik-bisik.
Setelah duduk, bibir Namong Ge sedikit melengkung, memperlihatkan senyum yang lembut dan damai. Senior, apakah Anda perlu menyiapkan hal lainnya? Cukup bermimpi tentang masa lalu. Li Muyang tidur sangat nyaman dan meregangkan tubuhnya. Dengan menggunakan klan suci kuno sebagai batu loncatan, aku berharap pedangmu akan terbang menembus langit dan mencapai puncak. Percakapan antara keduanya tentu saja dilarang dan tidak akan didengar oleh orang lain. Sekalipun orang lain mendengarnya, itu tidak masalah. Formasi telah dibentuk, dan tidak perlu khawatir klan kuno mengetahuinya. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan dendam terhadap sang pangeran. Begitu bangun, Li Muyang mulai minum lagi. Toleransi alkoholnya sedalam jurang, tak berdasar. Kalau begitu aku serahkan pada pedang abadi. Namong Ge mengambil segelas anggur dan berkata dengan hormat. Mungkin akan ada masalah bagi pangeran di masa depan, dan aku pasti tidak akan bersikap sopan saat itu. Li Muyang mengangkat gelasnya dan meneguknya. Ketika ia tersenyum, kerutan di wajahnya mengerut membentuk bola, menunjukkan perubahan hidup yang tak terlukiskan. Kamu dan aku berteman, dan kita bisa membicarakan apa saja. Kami memiliki minat yang sama dan sudah berteman. Meskipun formasi Dayan Zutian mengerikan, fondasi klan kuno abadi tidak dapat diremehkan. Klan kuno Sengyu kemungkinan besar memiliki senjata klan kekaisaran. Tanpa perlawanan dari Dewa Pedang Canggeng, hal itu pasti akan memengaruhi pengoperasian formasi, sehingga menyebabkan hasilnya terbalik. Dewa Pedang mewarisi warisan Raja Jing, seorang jenderal di bawah Kaisar Taiwei, dan tanggung jawab awalnya adalah mengintimidasi klan kuno. Selain itu, Dewa Pedang hendak menerobos wilayah dan mencapai jembatan, sehingga ia membutuhkan batu loncatan yang lebih keras untuk mengasah pedangnya. Kapan kita akan mulai? Setelah minum beberapa gelas anggur, senyum di wajah Li Muyang sedikit memudar dan ekspresinya menjadi serius. Lebih baik melakukannya sekarang daripada menunggu sehari, kata Namong Ge dengan tenang. Setelah bersembunyi begitu lama, pedang di tangan pendekar pedang itu harus segera dihunus. Itulah yang sedang kupikirkan. Li Muyang telah menunggu selama 10 tahun, dan energi pedang yang mengalir dalam tubuhnya hampir tak tertahankan. Dengan terobosan yang sudah di depan mata, ia bertemu lagi dengan Dewa Pedang kuno. Kekuatannya bagaikan banjir yang siap meluap dan meluap. Aku sudah menyiapkan minuman keras pinus dan giok anggrek. Saat sang pedang abadi kembali dengan kemenangan, aku akan membuatnya mabuk bersamaku. Harapan Namong Ge, ini anggur abadi kelas atas. Kudengar anggur ini hanya bisa diproduksi di daerah Jiuquan di wilayah selatan. Anggur ini tidak pernah dijual di luar negeri dan hanya diberikan kepada mereka yang ditakdirkan untuk menerimanya. Mendengar tentang anggur, mata Li Muyang tiba-tiba berbinar. Ya, saya melakukan perjalanan khusus ke wilayah selatan, mengambil token yang saya miliki dari masa lalu, dan menggunakan identitas saya sebagai penduduk Langya Villa untuk meminta puluhan pot. Identitas Namong Ge belum terungkap. Ketika orang-orang dari Sekte Jiuquan melihatnya, mereka masih menatapnya dengan penyesalan dan rasa iba, mengira dia adalah orang miskin dari Villa Langya, yang hampir tidak bisa bertahan hidup. Sungguh tidak mudah. Di mata dunia, Langya Villa telah menjadi sejarah. Sekte Jiuquan sangat terpercaya. Setelah melihat token tersebut, mereka memberikan puluhan pot anggur berkualitas yang telah diseduh selama puluhan ribu tahun sebagai tanda terima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan oleh Villa Langya. Jika Sekte Jiuquan tahu bahwa orang yang datang meminta anggur adalah Pangeran Namong Ge, mereka akan sangat terkejut hingga jiwa mereka terbang keluar dari tubuh mereka. Hei, beri aku beberapa pot dulu untuk dicoba. Li Muyang menyeringai, sudah bertahun-tahun aku tidak makan ini, aku jadi ingin sekali. Sebenarnya, dengan status Li Muyang, akan mudah baginya untuk mendapatkan anggur yang enak. Namun, ia tidak mau berkorban demi beberapa botol anggur. Rasanya tidak sepadan. Bagaimana saya bisa meminum anggur kemenangan dengan ringan saat ini? Namong Ge terkekeh dan menolak. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Li Muyang menahan keserakahannya dan melangkah menuju pintu masuk restoran. Ia mengenakan pakaian sederhana, tampak luar biasa dan seperti dunia lain. Aku baru saja bermimpi mabuk dan mendapatkan pedang ke-22. Aku akan meminta klan suci kuno untuk mengujinya dan melihat apakah aku bisa memenuhi nama King Tian. Kalimat ini tidak disembunyikan, dan semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Mereka terkejut dan bingung. Pedang ke-22, klan Sein kuno. Apa artinya? Semua orang menatap punggung Li Muyang yang semakin menjauh dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka samar-samar merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Jantung mereka berdebar kencang dan kelopak mata mereka bergetar. Dari apa yang kau katakan, sepertinya kau tidak akan menimbulkan masalah bagi klan suci kuno, kan? Seseorang mengatakan sesuatu, tenggorokannya berdenging dan wajahnya penuh keterkejutan. Tidak mungkin. Semua orang tidak percaya. Jika mereka berani bermusuhan dengan klan kuno abadi, mereka sedang mencari kematian. Pedang abadi Canggeng pernah menciptakan 37 jurus pedang, dengan total 21 gaya, yang semuanya merupakan jurus pamungkas di bawah Kaisar Semu.
Ia berdiri di ranah Dewa Pedang, membuat banyak praktisi pedang iri. Hari ini aku mabuk dan memimpikannya masa mudaku. Banyak kenangan samar menjadi sangat jelas, seolah-olah aku telah menapaki jalan kehidupan lagi. Dengan segala macam emosi, akhirnya aku menggenggam pedang halus dan ilusif dalam mimpiku. Ia lebih unggul dari 37 gaya pedang dan diberi nama King Tian. Gunakan klan kuno abadi untuk mengasah pedang dan membaptisnya dengan cara 9 surga. Jika pedang itu terhunus, tentu akan menggemparkan seluruh dunia. Melangkah melintasi lautan bintang. Dalam sekejap mata, ia melewati ribuan bintang, meninggalkan ribuan bayangan di langit yang luas. Saat dia muncul, dia telah tiba di kota utama klan kuno Sengyu. Daripada sebuah kota, ia lebih seperti galaksi kecil yang unik. Ada lusinan bintang dengan energi spiritual yang kaya yang berputar di sekitar bintang raksasa, menciptakan formasi pelindung bagi klan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Istana-istana yang menjulang tinggi, semegah gunung, tersusun rapi, dengan kabut yang melingkarinya, bagaikan negeri dongeng. Terkadang, para penjaga suku kuno akan menunggang kereta perang dan berpatroli ke segala arah untuk mencegah penjahat mendekat. Hal ini juga menunjukkan keagungan dan warisan suku kuno kepada masyarakat dan memberikan efek jera. Kemeja kain, sepasang sandal jerami, rambut acak-acakan dan jarang, serta janggut yang terawat rapi. Dari sudut pandang manapun, lelaki tua ini bukanlah orang yang bersih. Li Muyang tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, selama dia merasa nyaman. Begitu dia tiba, dia ditemukan oleh para penjaga. Sebuah kereta perang hitam pekat, panjangnya sekitar 1000 kaki, mendekat dengan cepat. Seorang penjaga, berdiri tinggi di atas, berteriak, "Ini wilayah penting klan kuno yang suci. Siapapun yang tidak penting, segera pergi." Suara itu menggelegar bagai guntur, menggema menembus kehampaan. Kata-katanya mengandung kekuatan yang dahsyat dan menindas, diwarnai dengan sedikit kesombongan. Menghadapi peringatan itu, Li Muyang bersendawa, mengabaikannya, mengambil sebotol anggur berkualitas dan terus menikmatinya. Lancang, melihat orang tua ceroboh ini bersikap begitu kasar, para pengawal di kereta perang terkejut dan marah. Mereka tidak hanya tidak pergi, tetapi juga mengabaikan peringatan, menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap serius klan suci kuno. Perilaku seperti ini harus dihukum berat, bahkan dibunuh, sebagai peringatan bagi rakyat. Dapatkan. Begitu tanda-tanda ketidaksetujuan pertama muncul, para pengawal klan kuno itu langsung beringas. Kapten pengawal, yang mengenakan baju zirah perak dan tampak mengagumkan, duduk di atas kereta perang. Dengan satu perintah, tekanan dari kedatangan awal jembatan ilahi meletus. Seperti yang diharapkan dari klan abadi kuno, warisan mereka sungguh mendalam. Bahkan kereta pengawal harian pun diawaki oleh seorang master jembatan ilahi yang sakti. Saat kereta perang mendekat, puluhan penjaga berbaju besi muncul, memegang bilah pedang tajam dan tampak sangat mengesankan. Melihat ini, Li Muyang tetap tenang, memegang kendi anggur di tangan kirinya dan menjentikkan jarinya dengan tangan kanannya. Memanggil, cahaya misterius meledak dari ujung jari, menembus langit dan melewati kereta perang. Ledakan. Tak lama kemudian, terdengar ledakan dahsyat, dan kereta perang hancur berkeping-keping. Para pengawal pun hancur berkeping-keping, darah mengucur dari ketujuh lubang, dan mereka semua terluka parah, menjerit-jerit memilukan. Bisa jadi Li Muyang terlalu berhati lembut, atau mungkin ia ingin orang-orang ini hidup dan menyaksikan kehancuran klan kuno Sengyu. Ini pasti lebih kejam daripada membunuh mereka, dan akan menjadi tindakan yang memilukan. Serangan musuh. Tolong, kerusuhan di sini segera menarik perhatian suku kuno, dan mereka mengirim orang untuk mendukung dan mencari tahu situasi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, puluhan kereta perang datang ke arah mereka. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua tegap, sesepuh inti yang telah lama menduduki jabatan tinggi dan bersikap mengintimidasi tanpa pernah marah. "Siapa kamu? Kenapa kamu membuat masalah di klan kuno Sengyu?" Nama tetua itu adalah Yang Wuji, berpakaian brokat gelap. Ia termasuk dalam jajaran 5 tetua, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-6 jembatan ilahi. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di masa makmur saat ini, ia dapat berkeliaran dengan bebas di mana saja, ditakuti dan disegani. Meski sudah tua, Yang Wuji tampak tegap, tulangnya tebal dan ototnya kencang. "Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya." Li Muyang melirik Yang Wuji yang berdiri di tempat tinggi dan berkata dengan suara dingin. "Nada bicaramu besar sekali." Yang Wuji tertawa marah dan berteriak, "Kau bahkan tidak berani menunjukkan wujud aslimu. Apa kau takut dibenci oleh klan kita?" "Oh ya, aku hampir lupa. Sebelumnya, ia pernah minum-minum di sebuah restoran di suatu kota. Tentu saja, ia harus sedikit rendah hati, menyembunyikan penampilan aslinya, dan menyembunyikan napas aslinya." Kini mereka hendak mulai bertarung, tetapi Li Muyang belum menyadari penyamarannya. Orang-orang di depannya terlalu lemah, jadi tentu saja ia tidak bisa mengetahuinya. Setelah mengatakan hal itu, dia mencabut larangannya dan mengembalikan penampilan aslinya.
Meskipun pakaiannya masih sederhana, perilakunya heroik dan temperamennya telah berubah drastis dari sebelumnya. Kau adalah pedang abadi Changgeng. Tiba-tiba, tetua kelima Yang Wuji membelalakkan matanya dan berseru kaget. Selama insiden bintang kaisar di masa lalu, Li Muyang menunjukkan wujud aslinya, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Adegan itu disaksikan oleh para pemimpin berbagai klan kuno, dan mereka sangat terkejut. Pedang abadi. Setelah terkejut, Yang Wuji menyingkirkan ekspresi aneh di wajahnya, mengubah sikapnya, turun dari kereta, dan membungkuk. Para anggota suku Sengchu yang menaiki puluhan kereta perang semuanya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua yang datang untuk membuat masalah itu adalah Dewa Pedang Changgeng yang terkenal. Bahkan klan kuno yang abadi pun harus diberi muka dan tidak boleh tersinggung kecuali benar-benar diperlukan. Pertama, Li Muyang merupakan salah satu guru besar pada masa itu. Kedua, ia mewarisi peninggalan Raja Jing dan memiliki hubungan dengan Kaisar Taiwei. Bolehkah aku bertanya, pedang abadi, apakah klan kami pernah menyinggungmu? Nada bicara Yang Wuji lembut, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan pedang abadi, tolong bicaralah terus terang. Klan kami pasti akan meminta maaf. Sang pendekar pedang abadi yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul dan membuat sekelompok orang ketakutan. Para pemimpin klan kuno Sengyu menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan berkumpul di aula pertemuan di kota utama untuk membahas masalah penting ini. Dia datang dengan niat jahat. Mungkinkah orang buta di klan itu tidak sengaja bertemu dengan pedang abadi? Kemungkinannya sangat tinggi. Dengan begitu banyak orang di klan, pasti akan ada beberapa orang idiot. Karena pedang abadi telah datang sendiri, kita harus memberinya kehormatan ini. Cari tahu alasannya dan minta maaf. Sekelompok eksekutif senior sedang berdiskusi satu sama lain. Pada saat ini, mereka tidak menyadari keseriusan masalah ini. Sang pedang abadi datang ke sini bukan untuk meminta permintaan maaf, melainkan untuk memusnahkan seluruh klan. Klan kuno Sengyu tidak menyinggung perasaanku, jadi tidak perlu meminta maaf. Di luar, di atas kehampaan, Li Muyang berbicara sambil tersenyum. Aku tidak menyinggungmu. Lalu kenapa kau bersikap seperti ini? Yang Wuji mengerutkan kening, sekilas rasa tidak senang terpancar di kedalaman matanya, tetapi dia segera menyembunyikannya, mempertahankan sikap rendah hati, dan bertanya. Mau tahu? Li Muyang mengangkat sudut mulutnya sedikit sambil tersenyum jenaka. Tolong beritahu aku, pedang abadi. Yang Wuji membutuhkan alasan, dan berkata dengan ekspresi serius dan mengepalkan tinjunya. Kalau begitu aku akan beritahu padamu. Menghadapi sekelompok orang dari klan Gajah Suci kuno, Li Muyang berbicara perlahan. Ia terdiam sejenak, lalu meneguk anggur di tangannya, lalu membuang kendi anggur kosong itu. Matanya agak sayu, dan senyum di bibirnya telah lenyap. Ekspresinya serius, dan ia meninggikan suaranya, aku dipercaya oleh pangeran untuk datang dan melenyapkan klan Gajah Suci kuno. Suara jatuhnya benda itu sangat kuat, bagaikan badai besar, menyapu langit luas dan menimbulkan riak pada bintang-bintang dan alam semesta. Gelombang suara bergulung-gulung bagaikan banjir bandang, terus-menerus membombardir penghalang kota utama klan Gajah Suci kuno, memercikkan miliaran cahaya misterius ke penghalang tersebut, menyebabkan kekosongan di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Puluhan kereta perang di depannya semuanya terbalik bersamaan. Orang-orang di dalamnya bahkan tak sempat melawan. Mereka beterbangan kemana-mana, tampak merana, terluka, dan berdarah. Kondisi tetua kelima Yang Wuji sedikit memburuk. Ia hanya mundur 10.000 kaki dan tubuhnya bergoyang beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Darah dan energi melonjak mundur, hampir menyembur keluar dari rongga hidung. Yang Wuji mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menekan energi kacau di tubuhnya. Ketika aku tersadar, suara Li Muyang bergema di telingaku, bagaikan guntur, dan bertahan lama. Suaranya menembus langit berbintang dan menyebar ke seluruh penjuru kota utama. Dari pemimpin klan dan sekelompok leluhur hingga bayi yang baru lahir, semua orang dapat mendengarnya. Saya dipercaya oleh putra mahkota untuk datang dan memusnahkan klan Gajah Suci kuno. Kata-kata itu bagai batu besar yang menghantam hati setiap orang. Siapakah pangerannya? Saya khawatir itu satu-satunya. Lagi pula, tidak ada orang lain selain orang itu yang dapat dengan hormat dipanggil pangeran oleh Dewa Pedang Changgeng. Klan Gajah Suci kuno terletak di area inti galaksi ini, jadi apa yang terjadi di sini secara alami tidak dapat disembunyikan dari para tetua yang berpengetahuan luas. Hanya dalam waktu singkat, banyak sekali biksu yang mendengar berita itu dan bergegas menuju kota utama klan Gajah Suci seperti orang gila, hanya untuk melihat lebih dekat dan melihat apa yang akan terjadi. Yang Wuji menekan rasa takut dan panik di dalam dirinya, menelan darah yang mengalir ke tenggorokannya, dan dengan wajah muram, dia berteriak keras, siapakah pangeran yang disebutkan oleh Dewa Pedang? Tuan Muda Villa Langya, Namongge. Li Muyang takut orang lain tidak akan datang menyaksikan keseruannya, jadi dia menggunakan sihir sonik untuk membuat bunyinya merambat jauh. Konyol, Dewa Pedang, kau bercanda.
Yang Wuji langsung membalas, semua orang tahu bahwa Nangongge meninggal di negeri lama, di bawah penghakiman Dao Agung. Li Muyang terlalu malas menjelaskan. Lagi pula, sang pangeran akan segera muncul, yang akan lebih mengejutkan daripada kata-kata apapun. Menghancurkan klanku. Angan-angan. Melihat Li Muyang tak bereaksi, mata Yang Wuji melotot. Ia berhenti menggunakan sebutan kehormatan dan memanggil Li Muyang dengan namanya. Li Muyang, meskipun kau jago pedang dan memiliki kekuatan luar biasa, kau harus menegaskan satu hal. Warisan klan abadi adalah warisan abadi dan tak tergoyahkan. Kata-kata yang dipercayakan sang pangeran yang keluar dari mulut Li Muyang sungguh membuat semua orang yang hadir ketakutan dan hati mereka bergetar berkali-kali. Kalau dipikir-pikir lagi, sang pangeran sudah meninggal bertahun-tahun lamanya, dan itu tetap saja merupakan hasil penghakiman Dao Agung. Tidak peduli apapun, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Sangat mungkin Li Muyang mengarang cerita ini untuk menimbulkan masalah, memberikan tekanan tak terlihat pada klan Gajah Suci kuno, dan membuat situasi menjadi kacau. Sejujurnya, seluruh klan kuno abadi begitu ketakutan oleh seorang anak muda yang baru berlatih selama 1000 tahun, sehingga seluruh klan terkejut dan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Dulu, tak seorang pun akan mempercayainya. Setiap kali saya memikirkan pesta luar biasa tahun itu, saya merasa sangat kagum dengan keterampilan Nangongge. Sungguh bakat yang cemerlang, jarang terlihat dalam sejarah. Bukan saja teman-temannya tidak dapat melihat punggungnya, tetapi sekelompok orang tua juga merasa terintimidasi saat melihatnya. Canggeng Pedang Abadi, jika kau punya ketidakpuasan dengan klan Gajah Suci kuno, kau bisa bicara terus terang. Tak perlu ribut-ribut seperti itu. Mengingat hubungan sebab akibat pedang abadi yang memegang perintah Jingwang, menghancurkan perkataan klan kuno hanyalah lelucon. Jika Anda berkenan, silakan masuk dan duduk. Klan Gajah Suci kuno akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Jika kamu tidak mau, silakan pergi secepatnya. Kalau tidak, jika kedua belah pihak berperang, klan Gajah Suci kuno akan mengandalkan fondasi klan mereka, dan pedang abadi kemungkinan besar akan menderita kerugian. Bahkan, nyawa mereka pun terancam. Beberapa kata yang sangat agung datang dari dalam kota utama suku kuno, mengandung hegemoni dan membawa rasa penindasan yang kuat. Ancaman yang jelas seperti itu dapat dipahami oleh siapa saja. Para praktisi hebat yang tinggal di dekatnya mendengar berita itu dan menonton dari jauh, menahan napas dan berkonsentrasi. Sang legenda pedang Canggeng Abadi harus mundur saat menghadapi klan abadi kuno dengan warisan yang kuat. Banyak orang yang berpikir demikian. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang pendekar pedang abadi, dia tetaplah satu orang. Jika mereka tidak takut, klan Gajah Suci kuno tidak akan hanya mengancam atau memperingatkan mereka, tetapi akan menindas mereka sejak lama. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang percaya kebenaran saat ini. Li Muyang tampak tenang dan mendesah pelan. Ada kurangnya kepercayaan dan ketulusan di antara orang-orang, gumam Li Muyang dalam hati. Tidak, aku manusia, dan mereka bukan. Pantas saja percakapannya tidak berjalan lancar. Ternyata ini perbedaan ras. Li Muyang menggaruk gatalnya dan bergumam pelan, lupakan saja, tidak ada gunanya bicara dengan gajah-gajah besar dan bodoh ini. Ayo kita mulai saja. Semua orang memandang Li Muyang, berpikir bahwa dia pasti akan berbalik dan pergi pada akhirnya, dan tidak berani terus membuat masalah. Namun, arah segala sesuatunya akan selalu tidak terduga. Ledakan, tekanan kuat menyembur keluar dari tubuh Li Muyang, dan kekuatan pedangnya sangat dahsyat, menyelimuti galaksi. Kemudian, pedang panjang mengembun dan jatuh ke tangan kanan Li Muyang. Pedang itu bernama Guiyang, salah satu pedang paling terkenal pada masanya. Pedang ini telah menemani sang pedang abadi dalam pertempuran-pertempurannya dan sangat tajam. Wow, tanpa berkata apa-apa lagi, Li Muyang mengayunkan pedangnya ke depan. Cahaya pedang itu bagaikan bulan sabit, membelah lubang besar, seakan membelah langit berbintang menjadi dua. Tetua kelima Yang Wuji, yang berada di depannya, segera mengerahkan seluruh kekuatan spiritual dan kartu asnya dan secara tidak sadar melawan saat dia merasakan kekuatan pedang tersebut. Namun, pedang itu begitu kuat sehingga mampu menembus semua kekuatan magis pelindung dan memotong tubuh Yang Wuji menjadi dua bagian. Untungnya, jiwa Yang Wuji segera meninggalkan tubuhnya, lolos dari bencana. Jika ada kesempatan di masa depan, ia dapat menemukan tubuh yang cocok dan menghabiskan sejumlah sumber daya untuk memulihkan kekuatan aslinya. Berani sekali kau bersikap lancang. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga para pemimpin klan Gajah Suci terkejut. Awalnya mereka mengira Li Muyang akan melihat situasi dengan jelas dan pergi, tetapi tiba-tiba ia bertindak, bertekad untuk melawan klan Gajah Suci sampai akhir. Setelah bereaksi, seseorang segera maju untuk melindungi jiwa Yang Wuji. Segera setelah itu, klan kuno mengaktifkan formasi perlindungan klan. Para leluhur tidak lagi bersembunyi di sudut-sudut gelap, melainkan terhuyung-huyung keluar dari kegelapan, dengan sedikit amarah di wajah mereka dan hawa dingin yang menyesakkan memancar dari tubuh mereka. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk melenyapkan klan Gajah Suci kuno.
Li Muyang melangkah maju, berdiri dengan pedang di tangan, dan berteriak lagi. Kekuatan pedang melonjak, mengguncang lautan bintang. Ada 8 leluhur klan gajah suci kuno, dan mereka semua muncul. Yang terlemah ada di 7 langkah jembatan ilahi. Yang terkuat, yang mencapai puncak 8 langkah jembatan ilahi, dapat dianggap sebagai tokoh tingkat klan. Sebelum itu, klan gajah suci kuno sebenarnya memiliki orang kuat yang tak tertandingi di tingkat kuasi kaisar. Sayangnya, ketika Dang Yu mendambakan ciptaan tertinggi dari mayat kaisar, ia secara tidak sengaja ditampar hingga mati oleh mayat kaisar iblis. Tak ada jejak tubuhnya yang tersisa, dan akhir hidupnya sangat menyedihkan. Li Muyang, apakah kamu mabuk? Pada akhirnya, klan gajah suci kuno menahan diri karena takut, tidak ingin keadaan menjadi tidak terkendali. Anda sendiri tidak dapat membalikkan dunia. Seseorang berteriak dan melotot. Jika kamu tidak memegang perintah Raja Jing, beraninya kamu bersikap begitu sombong. Dibandingkan dengan Dewa Pedang Changgeng, klan kuno lebih mengkhawatirkan token yang diwariskan Raja Jing. Perlu diketahui, sejuta tahun yang lalu, Raja Jing memimpin pasukannya dan benar-benar mencapai prestasi besar dalam menekan klan kuno. Namun, orang yang kejam seperti itu hanyalah seorang jenderal di bawah komando Kaisar Tai Wei. Sangat buruk jika bersikap sangat berhati-hati. Li Muyang, memegang pedang sendirian, berteriak keras ke gerbang suku kuno, tetapi suku kuno itu terlalu khawatir dan tidak berani mengambil tindakan. Dia mengejek, tidak mau membuang waktu. Kemudian, Li Muyang melintasi langit setinggi 1.000.000 kaki dalam satu langkah, melintas dalam sekejap, dan menebas dengan pedang. Orang gila, sekarang keadaan sudah seperti ini, bertarunglah. Karena perang telah dimulai, kita harus menjaga Li Muyang di sini selamanya. Martabat klan gajah suci kuno tidak boleh diinjak-injak. 8 leluhur itu menatap Li Muyang yang datang ke arah mereka sambil membawa pedang, wajah mereka penuh amarah, suara mereka pelan, tatapan mata mereka seganas binatang buas, dan aura yang kuat dan dingin terpancar dari mereka. Bukan karena mereka takut pada Li Muyang, melainkan karena leluhur klan kuno itu enggan menyia-nyiakan kekayaan mereka. Ketika kemakmuran tiba, mereka menyimpan kartu sebanyak mungkin untuk bersiap menghadapi badai tak terduga dan meraup untung besar. Dentang, suara dentingan pedang Guiyang menghancurkan kehampaan. Miliaran cahaya pedang mengelilingi tubuh Li Muyang, dan beberapa di antaranya melakukan gerakan pembunuhan yang mengejutkan, seperti aliran cahaya yang menerjang kota kuno klan gajah suci. Ledakan, terdengar suara keras, dan suku kuno itu telah mengaktifkan formasi perlindungan klan. Pedang itu mengenai penghalang formasi, meninggalkan bekas pedang yang dalam. Segera setelah itu, leluhur klan gajah suci muncul dari penghalang formasi. Namanya Mo Ping, dan ia tinggal di puncak 8 langkah jembatan ilahi. Ia telah memurnikan ramuan berharga klannya selama bertahun-tahun, berharap dapat melepaskan diri dari belenggu dan mencapai langkah ke-9. Klan kunonya memiliki warisan yang mendalam dan sepenuhnya mendukung praktik Mo Ping. Menurut perhitungan, ada harapan untuk mencapai jembatan ilahi dalam 9 langkah setelah beberapa lusin langkah. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, kunjungan Li Muyang mengganggu serangkaian rencana klan gajah suci kuno. Saya ingin menguji ketajaman pedang di tanganmu. Mo Ping mengenakan jubah ungu tua. Meskipun sudah tua dan rapuh, energi dan darahnya menipis, tubuhnya masih kuat, bagaikan bukit kecil, penuh intimidasi. Anda akan puas. Begitu dia selesai berbicara, Li Muyang berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas maju, tidak takut terjebak oleh mantra suku kuno. Hari ini, kamu akan mati. Mo Ping meraung, sosoknya menjadi lebih berotot, dan kulitnya yang keriput menjadi halus dan kuat setelah dilumuri darah. Sambil memegang palu besar, dia terlihat sangat kuat. Palu bintang ganda, senjata semi kekaisaran yang lengkap. Nenek moyang klan gajah suci kuno menggunakan 2 bintang sebagai pemandu dan berbagai bahan langka untuk menempa benda ini. Berat palu bintang kembar saja setara dengan berat 2 bintang. Ketika digunakan oleh seorang ahli tingkat atas, kekuatan yang dilepaskannya cukup untuk memusnahkan langit dan bumi, bahkan menghancurkan sistem bintang tanpa masalah. Apakah kamu ingin membantu leluhur dan menekan Li Muyang bersama-sama? Seorang penatua tampak cemas dan berbicara. Belum, leluhur membutuhkan pertempuran ini untuk melepaskan potensi terakhirnya, melepaskan diri dari belenggu, dan melangkah maju. Sang patriark meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tetap tenang. Bagaimanapun, ini wilayah klan suci kuno. Jika terjadi sesuatu yang di luar kendali mereka, mereka akan segera menghentikannya. Manfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah leluhur dapat menembus ambang batas dan naik ke posisi tinggi. Semua orang menyaksikan kejadian ini, jiwa mereka gemetar dan mata mereka seakan ingin keluar. Pemandangan seperti ini jarang terjadi. Para biksu yang datang untuk menonton bersembunyi di tempat yang relatif aman dan mengamati dari kejauhan. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas, hati mereka berdebar kencang dan sangat gembira. Hasil pertempuran ini pasti akan mengubah arah situasi tertentu.
Dengan darahmu, nodai bagian jalan di puncak jembatan ilahi. Tatapan mata Li Muyang acuh tak acuh saat ia menyerang secara langsung. Ledakan. Yang satu menghunus palu raksasa, yang satu lagi menebas dengan pedang. Kedua harta karun tak tertandingi itu mengandung kekuatan dahsyat dan mendominasi dari masing-masing pemiliknya, meletus dengan kekuatan yang mencengangkan. Bahkan sebelum mereka bersentuhan, keduanya telah menyebabkan ledakan langit berbintang, dan area yang terdampak mencapai radius jutaan mil. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kota utama klan kuno Sengyu, jadi Li Muyang tidak ragu-ragu dan menggunakan jurus 37 pedang secara maksimal. Dengan tarian pedang yang ringan, sesosok anggun muncul di hadapannya. Sosok itu adalah teman kepercayaan Li Muyang sejak muda. Sayangnya, nasibnya pendek dan ia tidak berumur panjang. Saya mempelajari jurus pedang ini tahun itu untuk mengusirnya. Dor, dor. Kekuatan pedang itu menyembur keluar bagaikan mata air, menebas dari segala arah, memaksa Mo Ping untuk membela diri dan menangkisnya dengan palu bintang ganda di tangannya. Kekuatan palu raksasa itu sangat mengerikan. Dengan ayunan ringan, palu itu menghancurkan area luas yang dipenuhi niat pedang tertinggi, mengganggu ketertiban di area tersebut, dan menghadirkan pemandangan runtuhnya semua hukum. Itu adalah jurus pedang lainnya, yang disebut mengejar bayangan. Ada bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan mustahil membedakan mana yang asli dari yang palsu. Merobek. Setelah lebih dari 10 gerakan Mo Ping tidak secepat Li Muyang, dan kelemahannya pun terungkap. Bahu kirinya terkena pedang, dan darah langsung berceceran. Ats by Pub Future. Mendengus. Mo Ping berbalik dan menghancurkan palunya, menciptakan lubang hitam berdiameter 1000 mil di langit berbintang, tetapi gagal melukai Li Muyang sama sekali. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak berguna. Li Muyang berkomentar dan menyerang lagi. Seperti hantu, Mo Ping tidak dapat menemukan lokasi tubuh aslinya. Ledakan. Didorong hingga batasnya, Mo Ping segera menggunakan kekuatannya untuk mematahkan mantra itu, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya hingga berkeping-keping. Terlepas dari apakah kau nyata atau palsu, ia menghancurkan semuanya. Ketemu, kemarilah. Meskipun gerakan ini menguras banyak energi spiritual, Mo Ping tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Dalam sepersekian detik, sebuah kesempatan melintas, dan Mo Ping mengunci Li Muyang. Kali ini, ia pasti tidak akan membiarkannya bersembunyi di kegelapan, dan ia akan menekannya secepat kilat. Idenya bagus, tetapi situasi sebenarnya tidak sesederhana itu. Li Muyang masih memiliki banyak trik, jadi dia tidak boleh tidak sabar. Dor, dor, dor. Kedua pria itu bertarung langsung, menyebabkan kekacauan dan turbulensi di galaksi. Ratusan ronde berlalu dalam sekejap mata. Mo Ping, yang bertanggung jawab atas istana Kaisar Semu, tak mampu lagi menguasai situasi. Kekuatannya sudah melemah, dan sepertinya ia tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Bersama-sama kita akan menekan musuh. Mo Ping telah mempertimbangkan untuk menjadikan Li Muyang sebagai batu loncatan untuk membantunya mencapai level berikutnya. Tampaknya jalan ini tidak memungkinkan. Demi keselamatan, ia segera mengirim pesan kepada rekan ahlinya, tidak ingin mencoba bertahan sendirian jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Memanggil semua leluhur klan suci kuno maju ke depan tanpa ragu-ragu. Termasuk Mo Ping, totalnya ada 8 orang, dan semua anggota terkuat dari klan kuno Sengyan muncul. Untuk menghadapi Muyang, mereka mengerahkan seluruh kekuatan dan tidak berani gegabah. Ini menjadi menarik. Menghadapi sekelompok orang tua yang tiba-tiba bergabung, Mu yang memasang ekspresi tenang tanpa sedikit pun rasa takut. Zeng, pedang Guiyang di tangannya bergetar pelan, dan pedang itu bersuara bagaikan lagu yang nyaring, menjadi pembuka babak baru bagi klan Iblis Agung, sekaligus melambangkan perpisahan dengan suku suci kuno. Tidak perlu membuang waktu, minta saja senjata leluhur. Seorang pria tua menyarankan. Bagaimanapun juga, dia adalah Dewa Pedang Changgeng, jadi kuburlah dia dengan etika yang paling tinggi. Para tetua mengangguk setuju. Meskipun sebagian daya asli akan hilang, ini adalah cara yang paling aman. Kenyataannya, para leluhur kuno ini sangat waspada terhadap kekuatan Muyang. Jika mereka tidak menggunakan kartu as mereka secara langsung, kesalahan apapun kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Namun, untuk mencegah dirinya jatuh ke dalam bahaya, cara terbaik adalah mengorbankan senjata leluhur dan menekan segalanya. Ini akan memakan waktu, tetapi jika kita bekerja sama, kita pasti bisa menundanya. Jadi, total 8 orang tua berpakaian brokat mewah menyerang Muyang secara diam-diam. Mereka memanggil prajurit kelahiran mereka sendiri dan melepaskan kekuatan yang mengerikan. Tekanannya berangsur-angsur meningkat, tetapi Muyang tidak takut sama sekali, dan dia bahkan merasakan kegembiraan. Orang-orang tua ini sangat kuat dan benar-benar merupakan batu asah yang hebat untuk pedang, yang membuat orang merasa bahagia. Dentang, terdengar lagi ledakan pedang. Demi mendapatkan seberkas cahaya misterius yang tak kasat mata, Mu yang menerobos kehampaan dan mengambil inisiatif menyerang dengan serangan yang dahsyat.
Jurus pedang 37 dianggap sebagai salah satu teknik pedang terkuat saat itu. Di setiap sudut medan perang, ada gelombang niat pedang yang hebat. Lautan pedang tak berbatas, dan dunia sedang kacau balau. Jika bukan karena perlindungan formasi pelindung klan, lebih dari separuh anggota klan akan musnah akibat perang. Bahkan saat menghadapi sekelompok pahlawan sendirian, Muyang tetap mempertahankan kondisi ofensif dan defensif dan tidak tertinggal. Seorang kultivator pedang yang berpengalaman sudah pasti lebih kuat daripada kultivator di alam yang sama, belum lagi sang dewa pedang Gai yang akan melewati puncak jembatan ilahi. Merobek, pedang itu menyambar, mengiris kulit beberapa leluhur klan kuno. Semua pertahanan yang mereka terapkan hancur, memperlihatkan tulang-tulang mereka yang dingin. Ledakan, Moping memegang palu raksasa, menangkis sebagian besar kekuatan pedang. Dengan satu ayunan, ia menyebabkan kehampaan runtuh dan hukum menjadi kacau. Sayang sekali, tidak peduli seberapa hebat kemampuan membunuhmu, kau bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut Muyang. Ada bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan sulit membedakan mana yang asli dan yang palsu. Melawan 1 lawan 8 dengan mudah. Ledakan dentuman. Setelah bertarung sekitar 1/4 jam, ilmu pedang Muyang menjadi semakin ganas. Ia menemukan kesempatan dan memenggal kepala seorang leluhur klan kuno berpakaian biru dengan satu pedang, menyebabkan napasnya tersengal-sengal dan darah mengucur deras. Tolong aku. Kepalanya terpisah dari badan, dan wajahnya mengerikan dan penuh ketakutan. Karena luka di lehernya masih menyimpan energi pedang yang tajam, kepala dan dagingnya takkan pernah pulih. Maka, sebuah adegan yang agak lucu pun muncul di medan perang. Sang leluhur memegang kepala itu dengan tangan kirinya, mengendalikan prajurit Taois itu dengan tangan kanannya. Energi spiritual di dalam dirinya masih berusaha menghapus niat pedang dari lukanya, berdoa agar tubuh Taoisnya pulih secepat mungkin. Untungnya, ia memiliki kartu truf penyelamat, jadi ia tidak terancam kehilangan nyawanya untuk sementara waktu. Kalau tidak, pedang ini pasti sudah memutuskan meridian jantungnya dan menghancurkan jiwanya. Ledakan. Melihat kejadian itu, yang lain segera datang dan memaksa Li Muyang mundur beberapa mil. 8 senjata Tao tingkat atas itu meledak dengan segala kecemerlangannya, menyilaukan, dan disertai dengan banyak pemandangan aneh. Leluhur tua yang terluka parah itu bersembunyi di belakang, darah mengucur keluar dari luka di lehernya, membasahi pakaiannya, warnanya merah tua mencolok. Merayu. Pada saat ini, jauh di dalam klan Gajah Suci kuno, tanah bergetar pelan, dan suara Taoisme bergema. Senjata kekaisaran klan itu sedang bangkit kembali dan akan segera diperlihatkan kepada dunia. Habiskan kekuatan dasar klan untuk menstabilkan klan dan kerahkan semua kekuatan yang mungkin untuk menghancurkan semua musuh yang menyerang. Zhu Xi akan dihidupkan kembali. Merasakan sedikit fluktuasi napas Zusu, Moping dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat adegan Li Muyang ditekan. Penundaan sedikit lebih lama akan menenangkan lelucon ini. Idenya bagus, tetapi situasi kenyataannya tidak selalu sebaik yang diharapkan. Di suatu tempat dalam kehampaan dekat medan perang, Nangong Ge berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, wajahnya tanpa ekspresi, tatapannya dalam dan tak terduga. Sudah waktunya pertunjukan dimulai. Nangong Ge dan yang lainnya berada pada saat klan Gajah Suci kuno bergerak untuk menekan klan tersebut. Kekuatan primordial klan kuno, yang dibentuk oleh kekuatan dan keberuntungan leluhur, melindungi klan dan memberi manfaat bagi keturunannya. Hukum primordial tidak dapat diisi ulang dengan cara eksternal, dan setiap kali diisi ulang, kekuatannya akan berkurang. Saat ini, klan-klan kuno tidak memiliki banyak energi tersisa. Paling banter, mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan penuh senjata kekaisaran klan mereka beberapa kali saja. Tanpa kekuatan asal-usul, akan sangat sulit bagi orang biasa untuk menampilkan gaya tak tertandingi dari prajurit kekaisaran klan. Sekalipun ia seorang kuasi kaisar, ia mungkin tidak dapat benar-benar mengendalikan kaisar. Pembentukan. Waktunya hampir tepat, pikir Nangong Ge. Formasi Dayan Zutian didirikan pada pagi hari dan segera mulai beroperasi secara normal. Galaksi kota utama klan Gajah Suci kuno tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan mengerikan yang tidak diketahui. Sebuah penghalang tak kasat mata menghalangi area ini, dan siapapun dari garis keturunan klan Gajah Suci kuno tidak diizinkan masuk atau keluar. Bau apa ini? Rasanya tidak menyenangkan. Banyak anggota tingkat tinggi klan Gajah Suci kuno menyadari perubahan hukum yang tidak biasa, tetapi tidak dapat menemukan penyebabnya. Mereka mengerutkan kening, dan kegelisahan yang tak terkendali muncul. Nenek moyang klan kami tiba-tiba terbangun dan tidak takut pada hal-hal aneh apapun. Pemimpin klan belum melakukan gerakan apapun, berkonsentrasi pada mobilisasi kekuatan sumber akar untuk mengaktifkan makam leluhur yang terkubur di inti kota utama. Sebagai kepala klan, kekuatannya tentu saja tidak lemah, dan ia berada di puncak langkah ketujuh jembatan ilahi. Auranya terpancar darinya, membuat banyak anggota klan di sekitarnya mengesampingkan kekhawatiran mereka dan menjadi sangat percaya diri.
Di antara para pembudidaya dari semua pihak yang menyaksikan pertempuran ini dari jauh terdapat beberapa orang yang benar-benar kuat, juga orang-orang kuat dari klan kuno lainnya. Klan Gajah Suci kuno akan mengerahkan pasukannya untuk melindungi klan Pedang Abadi Canggeng sungguh mengerikan. Dengan kekuatannya sendiri, ia telah melumpuhkan semua leluhur klan Gajah Suci kuno, membuat mereka kesulitan bernapas. Sayangnya, warisan klan kuno terlalu mengerikan. Warisan itu melindungi klan dan tak ada orang biasa yang mampu melawannya. Bahkan pendekar pedang abadi terkuat di dunia pun tak mampu menandinginya. Jangan lupa, pedang abadi mewarisi warisan dari Raja Jing. Token itu bukan barang biasa. Dengan perlindungan Pangeran Jing, jika Dewa Pedang bertekad untuk melarikan diri, seharusnya tidak sulit. Namun, jika dia menolak pergi, ini akan menjadi tempat pemakamannya. Peristiwa yang menggemparkan itu terjadi secara tiba-tiba, dan banyak sekali biksu yang masih bergegas pulang. Beberapa orang kuat yang dapat melihat situasi di medan perang berbicara satu sama lain, kata-kata mereka penuh dengan kekaguman dan keterkejutan, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Tak seorang pun meragukan penampilan pribadi sang master pedang, semua dipenuhi dengan rasa kagum dan kagum. Meskipun pedang abadi memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, banyak orang masih berpikir bahwa pemenangnya pasti bukan pedang abadi. Dalam pandangan mereka, kekuatan satu orang pada akhirnya terbatas dan sulit untuk menggoyahkan klan kuno abadi yang telah diwariskan selama jutaan tahun. Waktunya telah tiba untuk menanggapinya dengan serius. Li Muyang merasakan perubahan khusus dalam hukum medan bintang, dan dia tahu tanpa ragu bahwa Nang Wong Ge siap untuk mengambil tindakan nyata. Oleh karena itu, Li Muyang tidak dapat terus mengasah pedangnya. Ia harus menunjukkan kekuatan sejatinya, menggenggam pedang di tangannya, menembus duri-duri di jalan di depannya, dan mencapai puncak. Saya ingin mencapai puncak, dan saya mengundang kalian semua untuk mati. Kemudian, Li Muyang mengeluarkan raungan panjang, dan kekuatan pedangnya menjadi semakin kuat. Mo Yi, yang sedang bertarung langsung, merasakan tekanan yang jauh lebih besar dan tak kuasa menahan diri untuk mundur jauh. Palu besar di tangannya mulai bergetar hebat, seolah-olah mengekspresikan rasa takut. Apa yang telah terjadi? Setelah bertarung sekian lama, Mo Yi telah menghabiskan banyak energi dan darah. Kini ia menjadi seorang lelaki tua berambut putih dengan kulit kering dan hitam, seperti mayat kering dengan kerangka raksasa. Sulit menemukan tanda-tanda kehidupan. Wow, 7 leluhur lainnya tak mampu menahan kekuatan ini dan terluka satu per satu. Beberapa dari mereka muntah darah kental, sementara yang lain organ dalamnya meledak. Bahkan para penonton yang berada sangat jauh dari medan perang merasakan perasaan tercekik yang menghampiri mereka. Tak perlu dijelaskan siapa sumbernya. Aura yang mengerikan, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Banyak orang berkuasa membelalakkan mata mereka dan jantung mereka berdebar kencang. Sulit, seseorang dengan berani berspekulasi bahwa kengerian di matanya menjadi lebih intens. Zeng, hanya dalam beberapa tarikan napas, aura Li Muyang mulai berubah drastis, matanya bagaikan obor, rambutnya berkibar-kibar, dan pakaiannya berkibar-kibar. Maju selangkah dengan kaki kirimu. Mengambil langkah ini seperti melintasi miliaran gunung dan sungai, dan menyeberangi jurang yang ujungnya tidak terlihat oleh mata telanjang. Seluruh dunia memperhatikannya, dan semua orang membandingkannya. Dentang. Saat suara dengungan unik terdengar, lingkaran gelombang hukum samar naik dari permukaan Li Muyang dan menyebar ke segala arah. Pedang Guiyang di tangannya memancarkan ketajaman yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pemandangan aneh muncul di jembatan ilahi, dan heboh muncul. Letaknya di kaki Li Muyang, mengangkatnya ke ketinggian yang tidak dapat dicapai orang lain. Pedang yang memiringkan langit, untuk mengirimmu pergi. Kata yang lembut, seperti penghakiman. Karena berada dalam kondisi khusus di mana ia belum benar-benar menerobos, Li Muyang menggenggam erat pedang Guiyang dan mengayunkannya dengan keras ke arah sekelompok orang tua di depannya. Saat itu, Mo Yi dan yang lainnya mencium aroma kematian, seolah-olah mereka telah ditenggelamkan oleh gelombang yang mengerikan. Ketakutan langsung muncul di wajah mereka, dan mereka semua menuju formasi klan, berdoa agar leluhur mereka segera pulih. Sua, cahaya pedang tak kasat mata itu tampaknya membelah lautan bintang yang luas dalam sekejap mata, dan tempat yang ditujunya adalah kota utama klan Gajah Suci kuno. Ledakan. Dengan suara keras, kedelapan senjata Wu yang melayang di medan perang mulai retak. Kemudian, retakan itu pecah, membelah senjata Wu menjadi dua. Wu Yun pamungkas langsung hancur berkeping-keping, dan niat membunuhnya pun lenyap. Palu raksasa, monumen, roda roulet, bola batu dan benda-benda lainnya semuanya hancur tanpa terkecuali. Karena terhalangnya Qi, lebih dari setengah kekuatan pedang diserap. Bahkan denganmu, kecuali Mo Yi, ketujuh orang lainnya semuanya terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang. Kali ini, tak seberuntung itu. Niat pedang menembus ke dalam tubuh melalui luka dan mengunci jiwa. 7 leluhur menggunakan semua kartu truf mereka, tetapi tak mampu melepaskan jiwa mereka. Akhirnya, mereka dilahap oleh niat pedang, dan nyawa mereka pun terenggut.
Tak ada jejak perlawanan yang tersisa. Mereka bisa saja mundur ke formasi pelindung klan dan mengaktifkan senjata leluhur mereka untuk menekan musuh eksternal. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Limu yang akan mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Pada saat mereka bereaksi, sudah terlambat. Luka besar muncul di tubuh Mo, dan darah mengalir tak terkendali. Ia berhasil melarikan diri ke dalam formasi, tetapi berbalik untuk melihat anggota sukunya yang tewas dan berteriak sekeras-kerasnya, dipenuhi amarah, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Jika aku tahu hal ini, aku tidak akan berani melawan Limu yang secara langsung. Merayu, gelombang menyebar ke segala arah dengan Limu yang sebagai pusatnya. Kekuatan yang sangat dahsyat menerobos lapisan langit berbintang dan menyelimuti seluruh galaksi. Jembatan suci di bawah kakimu adalah pemandangan yang aneh, seolah-olah nyata. Miliaran sinar pedang di sekelilingnya cemerlang dan menyilaukan. 9 langkah menuju jembatan ilahi, selesai. Saat ia melepaskan jurus pedang ke-22, Limu yang berdiri di puncak jembatan ilahi. Butuh waktu untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Sekarang, auranya telah berubah, dan energi spiritual mengalir masuk seperti gelombang besar. Tekanan Kaisar Semu pada langkah ke-9 membanjiri langit sejauh miliaran mil. Setiap orang yang melihat pemandangan ini dan merasakan tekanan unik ini dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Canggeng Pedang Abadi telah memasuki alam kuasi Kaisar. Tak terhitung banyaknya orang kuat yang berteriak ngeri, jiwa mereka gemetar, dan mereka menyembah dalam hati. Dia naik ke dao setelah menguji pedangnya bersama klan kuno abadi, dengan keanggunan dan keagungan yang tak tertandingi. Hanya sedikit di dunia yang bisa menandinginya. Sosok pedang abadi terukir dalam ingatan banyak orang, dan mereka dipenuhi rasa kagum. Klan Gajah Suci kuno telah menghidupkan kembali artefak leluhurnya. Masih belum terlambat bagi Limu yang untuk melarikan diri. Jika dia tidak pergi sekarang, dia akan mendapat masalah. Meskipun beberapa leluhur klan kuno yang datang untuk menyaksikan kegembiraan itu terkejut dengan peningkatan kekuatan Limu Yang, mereka tetap mempertahankan tingkat ketenangan tertentu dan tidak menyangka bahwa fondasi klan kuno Gajah Suci akan terguncang. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang kaisar semu, ia tidak akan lebih kuat dari prajurit kekaisaran yang telah terbangun sepenuhnya. Terlebih lagi, Limu Yang baru saja memasuki tahap ke-9 dan membutuhkan waktu untuk menstabilkan alamnya. Secara logis, ia seharusnya tidak bertarung saat ini, karena hal itu akan dengan mudah mengguncang fondasinya dan membuatnya jatuh kembali ke alam yang lebih rendah. Membunuh. Dengan begitu banyak orang yang tewas, Mo Yi, leluhur klan Gajah Suci, tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Sekalipun kekuatan Limu yang meningkat pesat, dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatan senjata leluhur. Memikirkan hal ini, Mo Li secara pribadi mengaktifkan kekuatan aslinya, membuat harta klan muncul di hadapan dunia. Dentang. Ketika pasukan kaisar muncul, segala sesuatu mulai bergerak. Dengan suara yang mengejutkan, pusaran hukum yang besar muncul di atas klan kuno Gajah Suci. Di inti pusaran itu, kekosongan meledak. Segera setelah itu, pedang besar berwarna merah darah muncul. Senjata tak tertandingi yang ditempa oleh leluhur klan Gajah Suci diberi nama Zen Sendai. Namanya sangat mendominasi dan memiliki ambisi untuk menelan langit dan memakan bumi. Raksasa itu seperti gunung, berdiri tegak. Dengan dimasukkannya kekuatan asli, tali mulai ditarik, dan kekuatan yang jauh melampaui akal sehat dunia berkumpul di Zensen. Kekuatan ini mengunci Limu Yang dan hendak meledak. Menghadapi senjata kekaisaran yang dihidupkan kembali, meskipun telah mencapai ranah semi-kaisar, Limu Yang masih merasa kesulitan untuk menandingi kekuatannya sendiri. Rasa bahaya menyelimuti tubuhnya, dan pedang di tangannya bergetar hebat. Memanggil. Detik berikutnya, tali busur putus, dan anak panah berwarna merah darah mengembun menjadi anak panah, berisi napas kehancuran. Anak panah itu menembus langit sejauh jutaan mil dan menyapu semua yang ada di depannya. Pada saat yang sama, formasi Zutian Evolusi Agung tak lagi tersembunyi, dan benar-benar terungkap. Kilatan cahaya hijau memancar dari pusat formasi, melesat menuju panah berwarna darah. Lampu hijau ini adalah tanda milik Raja Jing. Itu dipinjam oleh Nangong Ge sebelumnya dan diintegrasikan ke dalam formasi untuk membuatnya lebih kuat.